An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Rabbi, ini huruf apa ini? Ballaghahu anna Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam yusri'u bainahum fi unasin ma'ahu fa hubisa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah fa ja'a Bilal ila Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi dengar ada sebuah peristiwa buruk dan ada konflik di satu kampung. Nabi datang ke kampung itu untuk mendamaikan. Tiba-tiba prosesnya lama karena yang ini rewel, yang itu rewel. Padahal yang damain Nabi. Bayangkan yang mendamaikan Nabi aja nggak langsung damai, apalagi kita. Makanya damai itu prosesnya panjang. Selain butuh makan hati, tenaga, pikiran, juga harus butuh bohong. Tapi kalau Nabi mendamaikan nggak pakai bohong ya. Beliau punya cara tersendiri yang membuat orang berdamai dengan sadar. Dan akhirnya Nabi lama nggak bisa langsung pulang ke rumahnya. Wahanatis sholah, waktu sholat masuk. Fahallaka anta umman nas. Lewat bacaan saya ini. Faja'a Bilal ila Abi Bakar radhiyallahu anhu wa qala Abu Bakar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa. Wahanatis sholah fahallaka anta umman nas. Pak Abu, ini kata Bilal ya. Ini pakai bahasa kita teman-teman. Pak Abu, Nabi belum ada nih, gimana nih? Ini udah waktunya sholat. Anda jadi imam ya? Gitu. Qala na'am, oke. In syi'ta, ya kalau memang gitu saya siap jadi imam-imam doang lah. Faqoma Bilal. Bilal kemudian qomat. Faqoma Bilal as-sholata. Wa taqaddama Abu Bakar. Abu Bakar kemudian maju jadi imam, fakabbar. Takbir, wa kabbaron nas, lalu jamaah juga takbir. Wa jaa Rasul sallallahu alaihi wasallam yamshi fis sufuf. Ternyata Nabi datang, udah selesai urusannya, masuk dalam shaf. Berarti Nabi nggak wudhu. Nabi mempertahankan wudhu teman-teman ya. Jadi langsung sholat. Kalau Anda lihat ada kiai atau ustadz kok kayaknya nggak pernah wudhu, berarti dawamul wudhu gitu ya. Nabi masuk dalam shaf, hatta qama fis shaf. Beliau lalu masuk ke shaf, siap-siap mau sholat, mau takbir. Fa akhadhan nasa fit tasfiq. Nah, orang-orang pada bersuara dengan tepuk tangan ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu la yaltafit fi shalah. Abu Bakar tenang aja. Walaupun ada suara tepuk tangan, ya nggak tahu kenapa. Falamma aktsarun nasi fit tasfiq, tapi makin banyak suara tepuk tangan. Iltafata, beliau nengok ke belakang. Ada Nabi gitu ya. Mana nih? Fa'idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada Nabi dilihat oleh Abu Bakar. Fasyara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi isyarat, maksudnya jangan mundur, tetaplah jadi imam. Isyaratnya begitu ya. Mana lagi nih? Farafa Abu Bakar radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah wa raja'a al-qahqara. Lalu Abu Bakar mundur. Disuruh jangan mundur sama isyarat ya, tapi Abu Bakar mundur ya. Mundur ke belakang. Wara'ahu hatta qama fis shaf. Kemudian masuk ke shaf, fataqaddamar Rasul. Nabi kemudian maju ke depan menjadi imam ya. Fasalla linnas, lalu menjadi imam salat jamaah. Falamma faragha aqbala 'alan nas. Setelah salat Nabi menengok ke belakang, duduk menghadap ke jamaah lalu berkata, faqala ayyuhan nas, wahai manusia, malakum hina nabakum syai'un fis shalah. Apa yang kalian lakukan ketika terjadi sesuatu dalam salat? Akhadtum fit tasfiq, tapi malah tepuk tangan. Innamat tasfiqu linnisa. Tepuk tangan itu buat perempuan. Falyakul subhanallah, laki-laki mengucapkan subhanallah. Dalam salat itu tidak boleh ada ucapan apapun kecuali zikir, doa, wa tilawatul Quran. Inna hadhihi shalah la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada apapun selain zikir, doa dan tilawatul Quran ya. Tapi subhanallah ya kan zikir boleh. Kalau laki-laki bilang subhanallah, imam tahu ada yang salah.
Tapi perempuan kok nggak pakai subhanallah? Kan softnya di belakang. Kalau imamnya lupa sholat, lalu ada perempuan teriak subhanallah, tambah lupa itu imamnya. Yang kepikiran itu siapa tadi, itu suara Dewi apa suara Siti tadi itu ya? Apa Nur gitu ya? Oh Azelia suaranya. Malah mikirin nama, ngabsen perempuan-perempuan cantik yang ditaksir. Makanya perempuan tepuk tangan karena softnya di belakang. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafata. Sehingga imam kalau ada yang subhanallah harus sadar. Ini iltafata maksudnya nengok ya. Ya Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nas hina asyartu ilaik. Kenapa kamu batalin jadi imam padahal sudah saya suruh untuk jadi imam? Faqala Abu Bakar, maka yang bagi libni Abi Quhafa ayusolli bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ternyata bisa bantah Nabi ya, luar biasa ya. Tapi bantahnya dalam hal yang dibenarkan Nabi. Ya nggak pantas lah Nabi, masa saya sholat makmumnya Nabi, ya nggak bisa lah. Dan Nabi tidak menyalahkan. Berarti kalau sekarang Anda sholat lalu ada kiai masuk dalam shop, Anda mundur, nggak boleh. Karena kiai dengan Anda bedanya tipis. Ini kiai derajat di sini, Anda di sini. Kalau Nabi dengan manusia, nah manusia di sini, Nabi di sini terus. Jadi patutlah kalau ada orang boleh bergantian jadi imam ya. Kalau sekarang misalnya Anda sholat lalu di belakang Anda ada ustadz batuk, ada ustadz nih, Anda mundur, ustadznya malah maju. Pas rakaat kedua ada lagi ustadz yang lebih senior batuk, dia mundur, ustadznya malah maju. Ini mah ganti-gantian imam ya. Nggak seperti itu. Kalau dengan Nabi saya juga nggak berani. Saya pikir nggak ada satupun manusia yang dengan sadar mau menjadi imam sholat makmumnya Nabi gitu ya. Baik, ini beberapa hadis. Dan Nabi salah satu fungsinya adalah mendamaikan orang yang berkonflik. Bahkan teman-teman, sholat itu penting ya. Sholat itu penting. Tapi Nabi terlambat sholat gara-gara mendamaikan orang yang berkonflik. Artinya apa? Mendamaikan orang sholat sama mendamaikan orang sholat. Ini Anda ngantuk nih, buktinya Anda nggak ketawa ya. Mendamaikan orang sholat. Mendamaikan orang, masih belum sadar Anda itu. Mendamaikan orang konflik itu penting sampai Nabi kemudian terlambat sholat. Kalau Anda menganggap sholat adalah nomor satu, jangan-jangan nomor 1,5 adalah mendamaikan orang yang konflik. Ibadah kita bisa dilaksanakan kalau kondisi damai. Dan damai itu salah satunya adalah kita berusaha mendamaikan orang yang berkonflik. Setelah semuanya damai, ibadah akan bisa dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.